Nindi, apa kamu tak memasak? Teriak Bu Wati yang membuat seluruh penghuni rumah keluar. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak-teriak? Tanya Alvin, suami Nindi, di mana istrimu yang tidak berguna itu? Sudah jam segini, tapi masih tidak ada sarapan di meja. Protes Bu Wati sembari menunjukkan meja yang masih kosong. Alvin mengerutkan keningnya. Biasanya istrinya sudah selesai masak di dapur. Apalagi sekarang sudah jam 8 pagi, Nindi tak ada di kamar. Bu, aku pikir dia sedang di dapur, sahut Alvin dengan wajah bingung, dasar menantu tak tahu diri. Umpat Bu Wati kesal, lah kok meja makan kosong begini? Sudah jam 8 padahal. Tidak ada yang berniat membuat sarapan kah? Ucap Vino, kakak Alvin, salahkan saja adik iparmu itu. Yang bahkan sekarang tak tahu keberadaannya di mana. Sahut Bu Wati mendengar ucapan putra sulungnya, ya sudah, lebih baik kita berangkat saja, daripada makin telat, ucap Alvin pasrah. Vino pun tak lanjut protes dan segera berangkat dengan adiknya itu. Ibu, aku lapar. Dari kamar, Sinta, adik bungsu Alvin, muncul sambil mengucek-ngucek matanya. Aduh, sayang, tidak ada nasi ataupun lauk di meja makan. Kakak ipar kurang ajarmu itu tidak masak. Kamu masak saja sendiri ya, pinta Bu Wati pada putri bungsunya. Ibu ada-ada saja. Sejak kapan aku bisa memasak? Sahut Sinta. Cepat coba saja dulu. Sahut Bu Wati setengah memaksa, yang membuat Sinta kesal. Namun ia tetap melangkah ke kulkas untuk mencari bahan masakan. Tak ada apa-apa di kulkas. Bu, bagaimana bisa masak? Ucap Sinta setengah teriak sambil membuka tutup pintu kulkas. Ada apa sih pagi-pagi sudah ribut? Tanya Raisa, putri sulung Bu Wati, yang juga baru beranjak dari tempat tidurnya. Itu tuh, Nindi pagi-pagi sudah menghilang entah kemana. Bahkan dia belum masak. Membuat lapar seluruh penghuni rumah saja. Sahut Bu Wati tersungut-sungut. Ya sudah, Bu, kita beli makanan di luar saja. Pusing tahu mendengarkan ibu ngomel-ngomel begitu. Ucap Raisa yang langsung diangguki Sinta. Sinta dan Raisa pun segera bersiap dan pergi ke warung. Kenapa ya kak? Kok tiba-tiba kan Nindi tidak masak? Tanya Sinta pada Raisa. Mana aku tahu. Sahut Raisa singkat dan anehnya lagi. Hari ini rumah sangat berantakan. Padahal biasanya dia selalu beberes rumah. Ucap Sinta yang heran dengan tingkah laku Nindi hari ini. Entahlah. Mungkin dia sedang kerasukan sesuatu. Sahut Raisa tak acuh. Tak lama setelah berkendara sejauh beberapa puluh meter, akhirnya mereka tiba di warung makan. Sesampainya di warung, mereka melihat seseorang yang nampak familiar sedang duduk di warung sambil menikmati makanannya. Hei ipar tak tahu diri. Rupanya kau di sini? Bukannya menyiapkan sarapan, malah enak-enakan makan di warung. Uang dari mana? Raisa meneriaki Nindi dengan lantang, yang membuat seluruh penghuni warung menatap ke arah mereka. Sudah miskin, kusam, tak tahu diuntung pula. Ucap Sinta menambahi, Nindi hanya melihat sekilas ke arah mereka tanpa membalas sedikit pun. Dia pun melanjutkan makan tanpa memperdulikan perkataan ipar-iparnya itu. Walaupun sakit hati mendengarnya, Nindi sudah tak peduli lagi. Sinta dan Raisa pun sangat kesal karena Nindi bersikap seolah-olah tak mengenal mereka. Setelah selesai makan, Nindi pun berdiri dan berjalan menuju kasir sambil menyerahkan uang kertas berwarna merah. Hal itu membuat wajah Sinta dan Raisa terkejut. Pasalnya selama ini Nindi tak pernah mendapatkan uang lebih. Hanya uang yang ia pakai untuk belanja bahan-bahan masakan. Ini dikarenakan semua uang suaminya diatur oleh Bu Wati. Mertuanya, setelah Nindi menerima kembalian, dia langsung keluar tanpa menoleh. Bahkan saat Sinta dan Raisa terus-terusan memanggilnya. Raisa pun mengejar Nindi dengan sedikit berlari. Hei, berhenti kau wanita miskin. Ucap Raisa sambil menarik tangan Nindi. Miskin katamu? Lalu apa yang pantas ku sebut untuk kalian yang hanya mengharapkan nafkah dari suamiku? Yang bahkan aku sendiri tak pernah cukup mendapatkan nafkah tersebut dengan layak. Tanya Nindi sedikit kesal. Raisa pun terkejut dengan perkataan iparnya tersebut. Karena selama ini Nindi selalu diam dengan semua hinaan mereka. Sudah berani kurang ajar pada kakak iparmu sendiri? Mau ku adukan pada Alvin agar kau segera diceraikan. Hah? Ucap Raisa berapi-api. Silahkan. Ucap Nindi santai. Lalu angkat kaki di hadapan mereka. Cukup selama ini aku diam. Kalian sudah keterlaluan kepadaku. Setelah ini aku akan membuktikan pada kalian siapa aku sebenarnya. Nindi membatin. Sementara itu, di kantornya Alvin. Tumben sarapan pagi di kantor? Sedang bertengkar dengan istrimu? Tanya Bara. Teman kerja Alvin. Tidak kok. Hanya saja hari ini istriku tidak memasak. Sahut Alvin lesu. Mungkin uang belanja dapurnya kurang tuh? Ledek Bara. Mana mungkin?
Aku selalu menyerahkan urusan keuangan pada ibuku. Dia pasti lebih paham mengenai itu, ucap Alvin, lalu menenggak teh hangatnya. Ibumu? Lalu istrimu tidak dapat uang jatah darimu? Tanya Bara heran. Tidak, sahut Alvin datar. Aneh sekali. Jadi selama kalian menikah keuangan masih diatur oleh pihak ketiga? Tanya Bara yang hanya dianggukan kepala sama Alvin. Kasihan sekali istrimu. Saranku lebih baik kau perbaiki sistem keuangan rumah tanggamu. Atau kau akan menyesal nantinya. Ucap Bara sambil melangkah pergi, meninggalkan Alvin yang kebingungan. Hari pun berlalu dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 2 sore. Alvin menutup laptopnya untuk segera pulang. Jalanan lalu lintas sore ini tidak begitu padat, sehingga Alvin bisa lebih cepat tiba di rumahnya. Sesampai di rumah, Alvin langsung menuju ke meja makan. Perutnya yang mulai keroncongan meminta untuk segera diisi. Alvin berharap istrinya sudah memasak makanan yang enak seperti biasanya. Namun harapannya pupus saat melihat meja makan masih dalam keadaan kosong seperti tadi pagi. Bu, belum masak ya? Tanyanya saat melihat ibunya menuju ke meja makan. Istrimu belum pulang. Bukannya menjawab, Buati malah menanyakan Nindi pada Alvin. Aku tak tahu. Bukannya ibu yang seharian di rumah? Tanya Alvin heran. Istrimu sudah berani sekarang. Kak, ucap Raisa tersungut. Kemudian Sinta pun muncul dan menceritakan tentang kejadian di warung tadi. Dasar menantu tak tahu diri. Sudah miskin, kusam, tak punya sopan santun pula. Umpat Buati setelah mendengar cerita dari putri bungsunya. Tak lama kemudian Nindi pulang dengan santainya. Dan dia menuju langsung ke kamarnya. Belum sampai Nindi masuk ke kamar, pergelangan tangannya sudah dicekal oleh Buati. Membuatnya meringis kesakitan. Awe, pekiknya sudah berani ya sekarang membantah ucapan kakak iparmu? Ucap Buati penuh amarah. Lepaskan aku, ucap Nindi sambil menghempaskan tangannya, yang membuat Buati terjungkal ke belakang. Hampir saja dia jatuh kalau tak ditangkap oleh Alvin. Nindi, kenapa kamu kasar pada ibu? Tanya Alvin menatap tajam ke arah Nindi. Ibumu yang memulai. Kamu lihat tanganku sampai merah seperti ini. Ucap Nindi sambil menunjukkan tangannya yang merah akibat ulah mertuanya. Sudahlah. Jangan berlebihan. Lebih baik kamu masak sana ke dapur. Ucap Alvin. Maaf, Mas. Mulai hari ini aku tak akan memasak lagi di rumah ini. Ucap Nindi yang langsung membuat mata Alvin melotot. Kenapa? Tanya Alvin kesal. Aku lelah karena selama ini aku selalu diperlakukan seperti Buddha di rumah ini. Sahut Nindi. Apa maksudmu, Nindi? Tanya Alvin lagi. Kamu tanya maksudku apa? Coba kamu pikir. Mas, apa pernah kamu memberiku nafkah secara langsung? Apa pernah kamu bertanya apa keperluanku, apa keinginanku dan bagaimana perasaanku? Ucap Nindi dengan nada meninggi. Kamu berani berteriak di hadapanku? Aku ini suamimu. Nindi, kamu harus hormati aku. Sahut Alvin mulai emosi. Suami boneka maksudmu, Mas? Bahkan yang selama ini kalian sebut benalu adalah kalian sendiri. Yang tak pernah mengizinkanku mengatur keuangan rumah tanggaku sendiri. Yang selalu menikmati uang suamiku dengan cuma-cuma. Ucap Nindi gemetar. Jaga mulutmu. Nindi, kami sengaja melakukan itu semua, karena kamu itu tak becus mengurus uang. Yang ada nanti habis tak karuan. Kamu kan tak pernah melihat uang banyak sebelumnya. Ucap Raisa. Alvin tak menjawab lagi. Memang benar yang dikatakan Nindi barusan. Dia memang tak pernah memberi Nindi uang secara langsung. Dia juga tak pernah menanyakan keperluan dan keinginan istrinya itu. Melihat ada rongga dalam perdebatan tersebut, Nindi pun melangkah masuk ke dalam kamar. Di dalam, Nindi langsung merebahkan diri di atas ranjang ukuran king, tempat dirinya dan Alvin biasa melepaskan penat. Untungnya baik Alvin maupun anggota keluarga yang lain tidak ada yang menerobos masuk ke kamar untuk lanjut mengomelinya. Kini dia merasa sangat lelah. Bahkan cukup lelah untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Alvin. Selama ini Nindi selalu diam dengan semua sikap mertua dan ipar-iparnya terhadapnya. Namun kesabaran manusia ada batasnya. Ia pun tak tahan jika harus terus-menerus diperlakukan seperti budak. Setelah beberapa lama, Nindi pun bangkit dari ranjangnya. Ia ingin ke dapur untuk mengambil minum, kerongkongannya kering karena habis berteriak tadi. Akan tetapi saat menuju ke dapur, tiba-tiba ia mendengar pembicaraan Vino dengan Alvin. Sudahlah, Alvin. Lebih baik kau ceraikan saja Nindi. Lihatkan sikapnya barusan. Dia sudah mulai berani berbuat kasar pada ibu. Ucap Vino sok menasehati, lagi pula dia itu dari keluarga miskin. Mana pantas bersanding denganmu? Kamu sekarang kan sudah jadi manajer. Buat apa mempertahankan istri kusam tak tahu diuntung seperti dia? Lanjut Vino lagi.
Bagaimana ya? Mungkin aku akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sahut Alvin lesu. Setelah mendengar pembicaraan mereka, semakin pupus harapan Nindi untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi kamu ingin menceraikanku, Mas? Tanya Nindi dengan tersenyum. Menyela pembicaraan suami dan kakak iparnya. Mereka sedikit terkejut melihat keberadaan Nindi, ditambah lagi ia menanyakan hal itu dengan ekspresi tersenyum. Alvin yang masih kesal dengan sikap istrinya pun dengan lantang melontarkan kalimat yang seharusnya tak keluar dari mulutnya. Iya. Mulai hari ini aku talak kamu. Nindi, kamu bukan istriku lagi. Ucap Alvin setengah emosi. Aku tak boleh menangis di hadapan mereka. Walaupun hatiku sangat sakit, tapi aku tak boleh terlihat lemah apapun yang terjadi. Aku harus kuat. Batin Nindi, baiklah. Mas, aku terima keputusanmu. Kalian akan menyesal telah memperlakukanku begini. Ucap Nindi dengan tenang. Nindi tersenyum di hadapan mereka meskipun hatinya begitu sakit. Bukan penceraian yang ia inginkan, tapi dirinya juga tak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya jika sudah terlanjur seperti ini. Mendengar ribut-ribut di dapur, semua anggota keluarga yang lain pun ikut bergabung. Makanya jadi perempuan itu harus tahu diri. Sudah tahu miskin, sok-sokan ingin menikah dengan orang kaya segala. Kau berniat ingin menaikkan derajat sosialmu? Hah? Ucap Raisa penuh penghinaan. Diikuti oleh senyuman sinis Sinta dan Buati. Ya sudah. Keluarga kaya. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu, saya ingin mengatakan sesuatu pada Mas Alvin. Ucap Nindi tenang, perlu kamu tahu, Mas, bahwa selama ini aku yang berbelanja keperluan dapur, aku yang membayar tagihan listrik, dan aku pula yang bekerja di rumah ini layaknya pembantu. Tapi sayangnya, aku tidak digaji di sini. Dan karena hari ini kamu sudah melemparkan talak padaku, itu berarti aku telah terbebas dari belenggu keluargamu. Bersiaplah, kalian akan kehilangan orang yang telah kalian sia-siakan selama ini. Terutama kamu, Mas Alvin. Aku jamin kamu akan menyesal. Ucap Nindi menekan nama Alvin. Sudah, jangan banyak ceramah. Menantu sepertimu memang pantas kami jadikan budak. Kamu itu tak sebanding dengan keluarga kami. Sahut Buati penuh keangkuhan. Alvin yang selama ini tak pernah tah-menahu tentang perlakuan keluarganya pada istrinya pun sontak terkejut dengan pernyataan tersebut. Ibu, apakah benar yang baru saja dikatakan Nindi? Tanya Alvin pada Buati. Dia memang pantas kita perlakukan seperti itu. Sahut Raisa yang membuat Alvin lebih terkejut. Selama ini Nindi memang tak pernah mengatakan apapun pada Alvin, termasuk perlakuan keluarga Alvin padanya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pernikahannya. Baginya menikah bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan, karena pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Akan tetapi Nindi pada akhirnya gagal mempertahankan pernikahannya, karena Alvin dengan sadar telah menceraikannya. Ada sedikit rasa penyesalan di mata Alvin mendengar perkataan Nindi. Tapi Nindi tak menggubrisnya dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil beberapa pakaiannya yang masih layak pakai. Selama memasukkan pakaiannya ke dalam koper, tiba-tiba terlintas memori awal mula dirinya bertemu dengan Alvin. Nindi bekerja di sebuah cafe sebagai pelayan. Saat mengantarkan minuman, ia tak sengaja menabrak seseorang. Minuman yang ia bawa pun tumpah. Maaf, saya tak sengaja, ucap Nindi takut yang ditabraknya adalah Alvin. Alvin memandang ke wajah Nindi dan tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya terciprat sedikit. Digosok sedikit pun sudah bersih. Ucapnya lembut, sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya benar-benar tidak sengaja. Ucap Nindi merasa bersalah. Mulai setelah kejadian itu, Alvin jadi semakin sering mengunjungi cafe tempat Nindi bekerja. Dan semakin hari hubungan keduanya pun semakin dekat. 5 bulan setelah itu, Alvin pun mengajak Nindi menikah. Nindi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tanya Alvin dengan serius. Memangnya ibumu setuju? Mas, aku ini hanya seorang pelayan kafe biasa. Ucap Nindi berbohong, padahal Nindi adalah seorang anak konglomerat terkaya di kotanya. Hanya saja ia sedang menyembunyikan identitas aslinya. Cafe tempatnya bekerja pun adalah miliknya. Nindi hanya ingin menjadi wanita mandiri. Awalnya papa dan mamanya keberatan saat gadis itu memilih jalan tersebut. Apalagi dia adalah anak Samata Wayang. Tapi Nindi tetap bersikeras. Alhasil papa mamanya pun mengiyakan permintaan Nindi walaupun dengan berat hati. Pak, aku ingin papa dan mama menyembunyikan identitasku sebagai anak kalian. Aku ingin mencoba hidup mandiri. Ucap Nindi kala itu, jangan begitu, sayang. Papa dan mama hanya punya kamu sebagai penerus perusahaan.
Ucap papanya, Nindi tak mau mengurus perusahaan papa. Apalagi dengan jabatan yang terlalu membebani. Nindi tetap ingin mandiri. Ucap Nindi yang bersikeras dengan keinginannya. Akhirnya papa dan mamanya pun menyerah. Dan saat Nindi mengatakan ingin menikah, papa dan mamanya bersikeras tidak mengizinkannya. Terlebih saat Nindi ingin menyembunyikan identitas papanya. Papa, Nindi ingin menikah. Tapi papa harus berpura-pura jadi orang miskin. Ucap Nindi penuh keyakinan. Papa tidak setuju. Apa-apaan permintaanmu itu? Lagi pula belum tentu juga Alvin adalah laki-laki yang baik untukmu. Tolak papa Nindi. Akan tetapi, Nindi yang keras kepala, tetap memutuskan untuk menikah dengan Alvin. Dan papa dan juga mamanya terpaksa berpura-pura menjadi orang miskin. Setelah menikah Nindi tidak bekerja lagi di kafenya. Karena ia takut identitas aslinya terbongkar jika terus bekerja di sana. Bahkan sampai sekarang keluarga Alvin tak mengetahui jika Nindi adalah seorang anak dari konglomerat. Beberapa menit kemudian, Nindi keluar dari kamarnya dengan membawa satu koper wah. Akhirnya pulang kampung juga kakak iparku. Mantan kakak ipar maksudku. Ucap Sinta meledek, Nindi hanya tersenyum pada gadis remaja itu. Ia pun segera berlalu melewati anggota keluarga Alvin yang lain yang tengah berdiri sambil menatap penuh penghakiman. Saya permisi dulu. Ucap Nindi sambil berlalu menggeret kopernya. Mereka melongo melihat tingkah Nindi yang tak menangis sedikit pun. Sesampai di depan rumah, Nindi merongoh tasnya dan menelpon seseorang. Jemput aku sekarang. Ucapnya lalu menyimpan kembali ponselnya. Tak perlu menunggu lama mobil sport mewah berwarna hitam menuju ke arahnya. Kemudian turunlah beberapa pria berbadan tegap, lengkap dengan pakaian hitam, membungkuk di hadapannya dengan penuh rasa hormat. Silakan masuk. Nona, ucap mereka serentak. Membuat semua yang melihat tak percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka. Nindi, tunggu. Aku ingin berbicara denganmu. Seru Alvin yang berjalan cepat menuju teras rumah. Namun Nindi tak bergeming dan hanya melambaikan tangannya sambil berkata, sudah terlambat, Mas. Kini aku telah bebas. Uruslah keluarga kayamu itu. Dari kisah ini kita belajar bahwa pentingnya mengenal pasangan satu sama lain sebelum memilih untuk menikahinya. Karena pernikahan yang dilandasi oleh kebohongan, memiliki resiko lebih besar untuk bercerai di kemudian hari. Sebenarnya niat Nindi untuk hidup mandiri sudah benar, namun caranya yang salah. Ditambah lagi ternyata dia bertemu dengan pria dan keluarga yang kurang baik untuknya. Alhasil rumah tangga yang selama ini ia pertahankan, kandas sia-sia di awal perjalanan. Namun kita juga tak bisa sepenuhnya menyalahkan Nindi. Karena di sisi lain Alvin dan keluarganya lah yang menjadi penyebab utama perceraian tersebut. Andai saja mereka memperlakukan Nindi sebagaimana mestinya, tanpa memandang status sosial, insya Allah rumah tangga mereka akan lebih harmonis. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.